never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez kembali membuat gebrakan besar dalam lanjutan musim MotoGP 2025. Dalam sesi praktis di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pembalap anyar tim Ducati Lenvovo itu berhasil mencatatkan waktu tercepat sekaligus memecahkan rekor lap dengan torehan 1 menit 29,855 detik. Waktu tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jorge Martin saat masih bersama Pramac Racing. Pencapaian ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga cerminan dari transformasi Marquez dalam hal adaptasi, kerja sama tim, serta pemahaman teknis terhadap motornya. Mantan juara dunia 8 kali itu menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan justru semakin matang setelah menjalani musim-musim yang penuh tantangan akibat cedera dan transisi tim. Dalam wawancara usai sesi, Marquez mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada perubahan settingan motor yang dilakukan bersama tim teknis Ducati Lenovo. Ia menyebut motor Ducati yang ditungganginya kini sudah sesuai dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya sejak lama. Hari ini semuanya terasa sempurna. Dari grip depan, pengereman, hingga respons mesin saat keluar tikungan, semuanya sesuai dengan yang saya butuhkan. Kami bekerja keras selama beberapa pekan terakhir, dan hasilnya bisa langsung dirasakan di sini, ujar Marquez. Performa brilian Marquez tersebut tak pelak membuat bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna, angkat topi. Sebut kiprahnya selalu mendapat perhatian serius dari markas besar Ducati Corse. Kami sudah tahu bahwa Mar adalah pembalap istimewa. Tapi bagaimana ia mampu langsung menemukan titik keseimbangan antara kekuatan motor Ducati dan gaya balapnya sangat luar biasa. Dia sempurna dalam segala aspek hari ini, baik teknis, fisik, maupun mental, kata Dall'Igna dalam konferensi pers. Dengan catatan waktu 1 menit 29,855, Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus batas 1 menit 30 detik di sesi latihan tersebut. Kecepatan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai kandidat kuat untuk meraih pole position dan kemenangan di sprint dan balapan utama akhir pekan nanti. Posisi kedua dalam sesi praktis ditempati oleh pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo. Rider Monster Energy Yamaha tersebut membukukan waktu yang cukup kompetitif, meski terpaut hampir 3/10 detik dari Marquez. Sementara itu, pembalap utama Ducati Lenovo tim Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga. Meskipun belum mencapai performa puncak, Bagnaia tetap menunjukkan konsistensi yang membuatnya selalu berada di barisan depan. Selain catatan waktu yang luar biasa, performa Marquez juga mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya. Setelah beberapa musim mengalami naik turun performa akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, Marquez kini tampak kembali ke bentuk terbaiknya. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi rival-rival seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Quartararo, yang sama-sama mengincar gelar juara musim ini. Kita baru masuk pertengahan musim, tapi ini seperti deklarasi bahwa Marquez telah kembali. Dan yang lebih menakutkan, dia masih punya ruang untuk berkembang, kata Gigi Dall'Igna. Meskipun sukses di sesi latihan, Marquez tetap realistis menghadapi sprint dan balapan utama. Ia mengingatkan bahwa sesi kualifikasi dan race day adalah cerita yang berbeda, terutama dengan kondisi cuaca di Prancis yang dikenal tak menentu. Saya senang dengan kecepatan hari ini, tapi kami harus tetap fokus. Cuaca bisa berubah kapan saja, dan semua pembalap di grid ini sangat kompetitif. Yang penting adalah tetap tenang dan menjaga ritme, ujar Marquez. Di sisi lain, adik Marc Marquez, Alex Marquez, juga menunjukkan peningkatan performa dan berhasil menembus posisi keempat. Dan Fermin Aldeguer posisi kelima, hal ini menjadi indikasi bahwa tim Gresini secara keseluruhan tengah berada dalam tren positif. Pencapaian Marquez bukan hanya menjadi sorotan karena catatan waktunya, tetapi juga karena ia melakukannya setelah menjadi yang tercepat di sesi FP1. Hal ini tentu memberi tekanan tersendiri bagi tim-tim lain yang memiliki sumber daya lebih besar. Penampilan Marc Marquez dalam sesi praktis MotoGP Prancis 2025 telah mengguncang padat dan memberi gambaran bahwa sang juara dunia lama belum habis. Dengan settingan motor yang kini menyatu sempurna, kepercayaan diri tinggi, dan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi,
Marquez tampaknya siap kembali menjadi pusat perhatian di MotoGP. Akhir pekan ini di Le Mans akan menjadi ajang pembuktian apakah kecepatan di sesi latihan bisa ia konversikan menjadi kemenangan penuh. Jika iya, maka era baru Marquez bersama Ducati benar-benar telah dimulai. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Hanya berselang beberapa minggu setelah insiden dramatis yang membuatnya terjatuh dalam balapan utama MotoGP Jerez 2025, pembalap andalan tim pabrikan Ducati Lenovo itu langsung tampil mengesankan di sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Prancis yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans. Dengan catatan waktu 1 menit 30,764 detik, Marquez mencatatkan putaran tercepat dan mengungguli para rivalnya, termasuk Brad Binder dari KTM dan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pembalap utama sekaligus rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, harus puas di posisi keempat, tertinggal tipis dari para pesaingnya. Kembalinya Marquez ke performa puncak bukan hanya menjadi sorotan media dan penggemar, tetapi juga membuat manajemen Ducati, terutama General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa bangga dan optimistis menghadapi seri-seri selanjutnya musim ini. Cedera dan insiden bukanlah hal asing bagi Marc Marquez selama karirnya di MotoGP. Namun, seperti yang sudah-sudah, pembalap asal Cervera, Spanyol ini selalu punya cara untuk bangkit. Crash di Jerez, yang sempat membuat kehilangan kepercayaan dirinya, tidak menjadi hambatan berarti bagi Marquez. Justru, ia menjadikan insiden itu sebagai motivasi tambahan. Saya tahu banyak orang yang meragukan saya setelah crash di Jerez. Tapi saya dan tim bekerja keras, baik secara fisik maupun mental, untuk kembali secepat mungkin dan membuktikan bahwa saya masih bisa bersaing di level tertinggi, ujar Marquez dalam sesi wawancara usai FP1. Penampilannya di FP1 MotoGP Prancis 2025 ini seolah menjadi pesan kuat bahwa Marc Marquez belum habis. Dalam cuaca cerah dan kondisi lintasan optimal, Marquez tampil dominan sejak awal sesi. Setelah melakukan beberapa penyesuaian setu pada Desmosedici GP24 miliknya, ia mampu mencetak waktu yang tak mampu dikejar oleh pembalap lain. Gigi Dall'Igna, arsitek sukses di balik kebangkitan Ducati dalam beberapa tahun terakhir, memberikan pujian setinggi-tingginya untuk Marc. Menurutnya, performa Marquez di FP1 menjadi bukti bahwa keputusan Ducati merekrutnya adalah langkah yang sangat tepat. Saya sangat bangga dengan Marc hari ini. Dia menunjukkan karakter juara sejati. Kembali dari crash seperti itu dan langsung menjadi yang tercepat tidak mudah, bahkan untuk pembalap sekalibernya. Ini bukti bahwa mentalitasnya adalah salah satu yang terbaik di paddock, kata Dall'Igna kepada awak media. Lebih lanjut, Dall'Igna juga mengungkapkan bahwa kerja sama teknis antara Marquez dan tim insinyur Ducati sudah mulai menunjukkan hasil positif. Adaptasi Marc terhadap karakter motor Desmosedici yang terkenal agresif telah membuahkan hasil lebih cepat dari ekspektasi awal. Dengan Marquez di puncak, Binder dan Alex Marquez mengisi posisi kedua dan ketiga dengan gap waktu yang sangat tipis. Binder, yang musim ini tampil konsisten bersama Red Bull KTM Factory Racing, mencatatkan waktu 1 menit 30,872 detik, hanya terpaut 0,108 detik dari Marc. Sementara itu, Alex Marquez yang membela tim satelit Gresini Ducati kembali menunjukkan bahwa ia juga patut diperhitungkan dalam persaingan musim ini. Dengan waktu 1 menit 30,915 detik, ia membuktikan bahwa darah balap memang mengalir kuat di keluarga Marquez. Di sisi lain, Francesco Bagnaia, meskipun belum menembus posisi 3 besar, tetap menunjukkan performa solid. Catatan waktunya hanya berselisih sekitar 0,2 detik dari rekan setimnya. Dalam wawancara singkat, Pecco menyebut bahwa ia masih melakukan sejumlah eksperimen setup untuk balapan utama hari Minggu. Penampilan impresif Marc Marquez tentu menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing. Dalam kondisi yang baru pulih dari crash, ia sudah mampu mendominasi sesi latihan. MotoGP Prancis sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit yang menantang, terutama dalam hal cuaca yang kerap berubah-ubah. Namun dengan pengalaman dan semangat juangnya,
Marquez tampaknya siap menghadapi segala kondisi. Tujuan saya adalah menikmati setiap lap dan terus berkembang bersama tim. Jika kemenangan datang, itu bonus. Tapi yang utama adalah terus menunjukkan bahwa saya belum selesai, tutup Marc dengan senyuman khasnya. Kebangkitan Marc Marquez di FP1 MotoGP Prancis 2025 tidak hanya membuktikan kualitasnya sebagai salah satu legenda MotoGP, tetapi juga menjadi dorongan semangat besar bagi tim Ducati Lenovo. Dengan performa seperti ini, para penggemar dan pengamat balap pun mulai kembali memasukkan namanya dalam daftar kandidat juara dunia musim ini. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat Marc Marquez kembali berdiri di puncak podium, kali ini, dengan seragam merah khas Ducati. Tercium bau harum, Alex Marquez bakal segera promosi ke tim pabrikan Ducati. Marc Marquez siap balas budi di MotoGP 2026. Aroma perubahan mulai tercium di paddock MotoGP, khususnya di kubu Ducati. Setelah tampil konsisten dan memukau sepanjang musim 2025, Alex Marquez dikabarkan bakal segera mendapatkan promosi besar, pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2026. Kabar ini makin menguat setelah penampilan gemilangnya di sirkuit Jerez, di mana ia sukses mengamankan podium tertinggi, mengalahkan para rival kuat seperti Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Kemenangan Alex Marquez di MotoGP Jerez 2025 menjadi sorotan utama pekan ini. Dalam balapan yang berjalan sengit, pembalap Gresini Racing itu menunjukkan kemampuan teknis dan mentalitas juara, memanfaatkan kondisi lintasan yang tricky akibat suhu tinggi. Start dari posisi keempat, Alex menunjukkan ketenangan luar biasa dalam mengatur ritme balapnya dan sukses menyalip Quartararo di 3 lap terakhir. Ia pun mengunci kemenangan pertamanya musim ini dengan selisih waktu yang nyaman di garis finish. Kemenangan ini tak hanya menegaskan kualitas Alex sebagai pembalap elit, tetapi juga menimbulkan efek domino di internal Ducati. Dalam beberapa pekan terakhir, kabar bahwa Ducati tengah mempertimbangkan promosi untuk Alex makin santer terdengar. Kemenangan di Jerez seperti mengkonfirmasi semua itu, bahwa pembalap berusia 28 tahun tersebut telah siap mengemban tanggung jawab lebih besar bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, menggantikan posisi yang kemungkinan besar akan ditinggalkan Francesco Bagnaia pada 2026. Namun yang menarik dari narasi ini bukan hanya soal performa Alex Marquez semata, tapi juga peran penting sang kakak, Marc Marquez, dalam proses yang sedang berlangsung. Marc, yang kini menjadi pembalap utama Ducati Lenovo setelah pindah dari Gresini di awal musim 2025, disebut-sebut menjadi aktor utama di balik rencana promosi adiknya. Bagi Marc Marquez, Alex bukan hanya adik, tetapi juga rekan seperjuangan yang telah menjadi penopang moral dan bahkan karirnya dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Marc mengalami cedera parah di tahun 2020 dan harus absen panjang, Alex lah yang mengisi tempatnya di Repsol Honda, mencoba menjaga nama besar keluarga Marquez tetap ada di barisan depan MotoGP. Tak hanya itu, Alex juga menjadi tempat curhat dan pemulihan emosional bagi Marc dalam masa-masa sulit tersebut. Saya berutang budi besar kepada Alex. Di saat semua orang menjauh, Alex tetap ada di samping saya, ungkap Marc dalam salah satu wawancara belum lama ini. Kini, ketika posisi Marc di Ducati cukup kuat, ia merasa saatnya membalas budi. Menurut beberapa sumber internal yang enggan disebutkan namanya, Marc telah melakukan pendekatan langsung dengan manajemen Ducati sejak MotoGP Amerika lalu. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Alex adalah kandidat terbaik untuk menjadi tandemnya di tim pabrikan, terutama jika melihat perkembangan dan konsistensi performa sang adik sepanjang musim ini. Manajemen Ducati pun tampaknya mulai melihat skenario ini dengan serius. Selain karena performa Alex yang tak bisa diabaikan, hubungan harmonis antara kakak adik Marquez juga dinilai sebagai potensi kekuatan baru dalam tim. Ducati, yang sejak era Dovizioso kerap mengalami konflik internal antar pembalap, melihat peluang untuk menciptakan sinergi ideal lewat duet Marquez bersaudara. Musim 2025 menjadi titik balik bagi Alex Marquez. Kemenangan di Jerez makin memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat juara dunia, sesuatu yang belum pernah benar-benar terjadi dalam karir MotoGP-nya sejauh ini. Sementara itu, di sisi lain garasi Ducati, Marc Marquez mengalami nasib berbeda di Jerez.
Meskipun tampil agresif sejak sesi latihan bebas, pembalap bernomor 93 itu justru mengalami insiden crash di awal lap dan harus puas finish di posisi ke-12. Hasil ini tentu menjadi kekecewaan tersendiri, mengingat ekspektasi tinggi pada dirinya sebagai ujung tombak tim pabrikan. Namun, kegagalan Mark tak serta-merta menjadi beban, justru menjadi pelajaran untuk memperkuat tim di masa depan. Salah satu solusinya adalah dengan mendatangkan partner yang ia percaya sepenuhnya, yakni Alex. Promosi Alex Marquez ke tim pabrikan tentu menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana nasib Francesco Bagnaia? Juara dunia 2 kali itu sebenarnya masih menunjukkan performa solid, namun hubungannya dengan Ducati disebut-sebut mulai renggang, terlebih setelah hasil kurang memuaskan di beberapa seri awal musim 2025. Beberapa rumor menyebutkan Bagnaia tengah dilirik Yamaha dan Aprilia yang sedang agresif memperkuat line-up mereka untuk musim depan. Jika benar Bagnaia hengkang, maka jalan Alex Marquez menuju Ducati Lenovo nyaris tanpa halangan. Bau harum promosi Alex Marquez ke Ducati Lenovo tampaknya bukan sekadar spekulasi. Dengan performa konsisten, kemenangan meyakinkan di Jerez, serta dukungan kuat dari sang kakak yang kini menjadi ikon utama Ducati, langkah Alex menuju tim pabrikan tinggal menunggu waktu. MotoGP 2026 bisa jadi menjadi panggung besar bagi duet kakak adik paling ikonik di era modern, Mark dan Alex Marquez, bersatu di bawah satu bendera merah Ducati. Sebuah cerita balas budi, keluarga, dan rivalitas yang akan menambah bumbu drama di panggung balap motor paling elit di dunia. Insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Jerez akhir pekan lalu kembali menjadi sorotan tajam dunia balap. Pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan di lap ketiga saat sedang memimpin jalannya lomba. Banyak pihak menilai crash tersebut terjadi karena Marquez terlalu percaya diri. Namun, mantan pembalap andalan Ducati, Andrea Dovizioso, memberikan perspektif berbeda yang cukup belak-belakan namun penuh apresiasi terhadap gaya balap Marquez. Marc Marquez, yang tampil dominan sejak sesi latihan bebas, sempat memimpin balapan di sirkuit Jerez dengan percaya diri tinggi. Namun, petaka datang di tikungan kiri, sebuah titik yang belum pernah menjadi tempat kecelakaan Marquez musim ini. Di sanalah rider asal Spanyol itu kehilangan kontrol dan terjatuh dari motornya. Namun, yang membuat banyak orang terpukau adalah keberaniannya untuk tetap melanjutkan balapan. Dengan fairing motor yang sudah rusak dan ritme balap yang terganggu, Marquez kembali ke lintasan, menunjukkan determinasi luar biasa. Ia akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12, sebuah hasil yang tetap memberinya 3 poin, walau harus merelakan posisi puncak klasemen yang kini direbut oleh adiknya, Alex Marquez, sang pemenang MotoGP Spanyol 2025. Andrea Dovizioso, salah satu sosok yang mengenal baik karakter Marc Marquez di lintasan, turut angkat bicara soal insiden ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Dovi memberikan pandangan yang cukup menarik. Marc luar biasa, dia mengendarai motor dengan sangat baik. Sesekali dia membuat beberapa kesalahan kecil karena terlalu percaya diri. Namun dia menunjukkan bahwa dia menguasai motor. Katakan saja bahwa sesekali dia bisa saja membuat kesalahan kecil. Semoga kita baik-baik saja dengan itu, untuk sementara waktu. Ujar Dovizioso dengan nada penuh penghargaan. Menurut Dovizioso, karakteristik Marquez yang agresif dan selalu berada di limit performa adalah bagian dari identitasnya sebagai pembalap. Meski pendekatan itu kadang membawa risiko seperti crash di Jerez, itu juga yang membuat Marquez menjadi pembalap fenomenal yang telah mengoleksi 8 gelar juara dunia. Banyak pembalap mengalami crash karena tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Marc, dia jatuh karena dia tahu persis apa yang dia lakukan, dan dia mengambil risiko itu dengan sadar. Itu beda, tambah Dovi. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa insiden tersebut tidak sepenuhnya merupakan kegagalan, melainkan bagian dari proses eksplorasi batas kemampuan motor Ducati dan dirinya sendiri. Sebuah gaya balap khas Marquez yang telah menjadi bagian dari legenda MotoGP. Di sisi lain, Marc Marquez sendiri juga tidak menyangkal bahwa dirinya terlalu percaya diri saat melewati tikungan yang akhirnya membuatnya terjatuh. Dalam pernyataan usai balapan,
Marquez berkata, itu adalah crash pertama di tikungan kiri musim ini. Jadi saya percaya pada diri sendiri dan saya berkata oke, saya akan tetap di racing line. Namun itu tidak mungkin, tetapi saya terlalu percaya diri. Kejujuran dan keterbukaan Marquez dalam mengevaluasi insiden tersebut juga menuai pujian. Tidak sedikit fans yang mengapresiasi sikap dewasa pembalap berusia 32 tahun itu dalam menanggapi kegagalannya. Alih-alih menyalahkan faktor luar, Marquez memilih untuk mengakui bahwa kesalahan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, sebuah mentalitas yang jarang dimiliki oleh para pembalap di level tertinggi. Namun terlepas dari insiden ini, performa Marc Marquez sepanjang akhir pekan di Jerez tetap impresif. Ia tampil konsisten di setiap sesi latihan, mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi, dan memimpin balapan di awal lomba. Semua itu menunjukkan bahwa dirinya telah beradaptasi dengan sangat baik bersama Ducati, tim yang musim ini resmi menjadi rumah barunya setelah bertahun-tahun bersama Repsol Honda. Performa tersebut juga menjadi sinyal kuat bahwa Marquez masih menjadi salah satu kandidat juara dunia musim ini. Meskipun harus merelakan posisi puncak klasemen kepada adiknya, Alex Marquez, jarak poin antar pembalap masih sangat rapat. Dengan masih banyak seri yang tersisa, peluangnya untuk merebut kembali posisi teratas masih sangat terbuka. Alex Marquez sendiri tampil memukau di Jerez. Adik kandung Mar itu mencetak kemenangan perdananya di kelas utama MotoGP, sekaligus menorehkan sejarah pribadi sebagai pemenang MotoGP Spanyol 2025. Kemenangan ini sekaligus membuat Alex memimpin klasemen sementara dan membuka babak baru rivalitas saudara di ajang tertinggi balap motor dunia. Melihat performa kakak beradik Marquez yang saling bersaing di papan atas klasemen, banyak pihak meyakini bahwa musim ini akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dan menarik dalam sejarah MotoGP. Di tengah semua drama, crash, dan momen-momen brilian, satu hal yang pasti, nama Marquez, baik Marc maupun Alex, akan terus menjadi sorotan utama di setiap balapan. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.